Silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabannya kok pelan ya, kayaknya nggak semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih siap untuk menerima materi? Baik. Baik. Jadi saya diberi tugas di sini untuk menyampaikan tentang bagaimana mengevaluasi program kesehatan. Maksud program kesehatan itu adalah program kegiatan PBL yang sudah dilakukan, ya. Karena PBL kita ini sebetulnya adalah berkelanjutan. Jadi konsepnya berbeda dengan PBL yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu tidak berkelanjutan. Maksudnya tidak berkelanjutan gimana? Misalnya begini, tahun ini kita di Oki, tahun depan kita di Pagar Alam, tahun ini kita di mana? Itu tidak berkelanjutan. Tapi konsep PBL kita adalah berkelanjutan. Jadi dalam 3 tahun terakhir itu di tempat yang sama. Itu yang dimaksud dengan berkelanjutan. Nah, oleh sebab itu, karena kita ini memasuki tahun ketiga, saudara akan ada yang daerah seperti di Jalan dan SD Padang itu sudah memasuki tahun ketiga, tapi ada daerah tambahan yang baru itu adalah memang tahun pertama. Nah, berarti yang tahun ketiga itu sudah harus mengevaluasi seberapa jauh impact yang kita berikan, yang kita lakukan intervensi di daerah itu terhadap status kesehatan masyarakat yang ada di sana. Nah, sebelum itu saya ingin tahu ya, sebetulnya visi saudara PBL itu apa? Untuk melakukan PBL itu apa visi saudara? Tujuan saudara itu apa? Angkat tangan. Kan sudah menerima materi ini dari kapan saudara? Dari kemarin. Nah, kira-kira tahu nggak visi itu sama dengan tujuan? Kira-kira tujuan saudara terjun ke sana, terjun ke masyarakat itu untuk apa? Angkat tangan. Nah, yang bisa jawab ada door prize, tapi saya nggak bawa door prize. Ada door prize ya? Masa nggak ada? Nah, kalau tidak tahu visinya gimana mau ke lapangan? Kalau tidak tahu tujuan yang ingin dicapai, gimana kita mau? Apa gitu? Oke. Yang pertama untuk melatih kita agar terbiasa dengan masyarakat yang bawah, terus untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Ya, khususnya apa? Di bidang apa? Di bidang kesehatan. Iya, apa? Poinnya apa? Banyak. Stunting, jadi paru, KIA. Ya, itu visinya. Baik, terima kasih. Benar ya. Jadi penting sekali ya, penting sekali. Mindset kita pertama kali itu adalah mengetahui untuk apa saya ke sana. Terima kasih. Saya nggak siap pada. Salah ya. Oke. Jadi pertama memang benar ya. Ini untuk melatih mahasiswa sebagai wahana, sebagai ini untuk supaya mahasiswa punya pengalaman bagaimana dia terjun langsung ke masyarakat, sehingga mahasiswa punya insting yang tajam. Oh, ini daerah ini permasalahannya ini, oh daerah ini permasalahannya ini, dan intervensinya seperti ini. Itu penting. Itu sudah tercapai dan jadi saudara akan dilatih ke lapangan secara langsung untuk menganalisis situasi kesehatan yang ada di sana. Berapa Pak Amin? Nah, yang kedua, kita punya visi juga, ikut membantu berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ada di daerah itu. Tentu masih banyak
area yang akan kita sumbangsikan kepada masyarakat. Yang pertama yang berkaitan dengan stunting, yang kedua yang berkaitan dengan TV paru, yang berkaitan dengan permasalahan TV paru, dan yang ketiga terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Artinya saudara sudah harus menyiapkan diri. Kira-kira apa ya program yang relevan yang harus saya berikan kepada masyarakat terkait dengan itu. Nah, kalau sudah tahu silakan baca tentang stunting, tentang TV paru, tentang KIA, tentang pidana, silakan. Kok nggak bisa? Jauhan ya? Oke. Jadi saya mau izin ya supaya agak komprehensif, saya akan mengenalkan arah kebijakan rumah pengobatan. Tadi yang sudah dijawab itu ada enggak ya? Oke, kita saat ini berada di sini. Sorry, nggak kelihatan. Jadi kita masuk kepada area yang namanya RPJMN yang keempat. Ini kan rencana jangka panjang itu selama 5 tahun, selama 20 tahun. Rencana jangka panjang itu ya. Jadi kita sudah memasuki yang ini sebetulnya. Jadi kita sudah mengikuti agenda yang RPJMN 4 yaitu 2020-2024 secara nasional itu ininya. Oke, kalau di breakdown berdasarkan sasaran pembangunan kesehatan, maka PR kita ini nih lihat, tadi sudah disebutkan meningkatkan status kesehatan masyarakat. Apanya? Ini ada indikatornya ini. Pada tahun 2019 maunya kita itu adalah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran menjadi 306. Saat ini datanya existing data adalah 346. Berarti masih ada sekitar 40-an yang harus kita turunkan lagi angka kematian itu. Makanya wajar kalau kita nanti salah satu fokus program kita adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak. Begitu juga dengan kematian bayi. Ya. Dari 32 ini dijadikan 24. Nah, yang berkaitan dengan prevalensi kekurangan gizi, stunting. Jadi ini adalah salah satu pembangunan. Dan perguruan tinggi itu berdasarkan tugas pokoknya itu ada yang namanya salah satunya pengabdian masyarakat. Maka kita diminta untuk berkontribusi dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini. Oke. Next, kapan bisa ya? Nah, mohon maaf, sudah disampaikan belum ya? Belum. Saya dari ketiga itu karena yang paling ngetren sekarang yang paling populer yang ini adalah stunting, maka saya akan membahas tentang stunting sedikit saja. Apa itu stunting? Ini ada beberapa data gambaran stunting di Indonesia. Kalau saudara mau ngecek, itu sumbernya ada di Riskesdas 2018. Ya. Jadi angka kejadian stunting secara nasional itu gizi sangat pendek dan pendek. Ya. Indonesia itu ada di sini. Yang merah itu di tahun 2018, yang biru itu ada di 2013. Berarti apa? Di yang merah ini ada berapa? Ada 30 ya. 30,8. Artinya makin turun apa makin naik? Dari 17,2 menjadi 30. Sebenarnya semakin naik. Jadi angka kejadian stunting itu masih banyak. Jadi
Makanya kita melakukan kegiatan ini tidak boleh melakukan kegiatan hanya memenuhi kebutuhan kita. Kalau memenuhi kebutuhan kita, ya udah sembarang aja di programnya. Toh mahasiswa sudah melakukan kegiatan itu syarat kurikulum Anda terpenuhi. Tapi itu tidak baik seperti itu. Kita harus ada matching program. Sebagai mana sebisa mungkin kita supaya kita juga memberikan manfaat. Jadi sambil menyelam minum air. Jadi dengan keberadaan mahasiswa itu sebisa mungkin akan didorong supaya ikut berkontribusi terhadap kegiatan stunting. Next Ibu. Kenapa ini nggak bisa ya? Ini Pak harus dapat. Ya mau. Jangan nih. Oke, ini permasalahan penyebab masalah gizi ya. Mohon maaf kalau saya menekankan pada stunting ya, yang lain silakan belajar sendiri. Jadi penting bagi mahasiswa, kenapa harus tahu penyebab ini? Kalau tidak tahu penyebab ini, saudara akan kesulitan. Nanti ketika mau turun ke lapangan, saya mau ngapain? Saya mau menyusun programnya seperti apa? Itu akan sulit. Tapi dengan mengetahui ini akan membantu saudara dalam penyelesaian status gizi ini, stunting tadi itu. Ya. Jadi di sini ada dua penyebab. Ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung. Yang ingin saudara selesaikan yang langsung apa yang tidak langsung? Tidak langsung. Nah, yang tidak langsung. Apa kira-kira yang menjadi penyebab yang tidak langsung? Ketersediaan dan pola konsumsi pangan. Wajar akan terjadi stunting apabila ada keterbatasan ketersediaan pangan. Kalau begitu intervensinya apa kira-kira? Ayo kacung lagi. Kalau secara teoritis katanya ketersediaan pangan dan konsumsi pangan itu berpengaruh terhadap kejadian stunting. Kalau begitu, kira-kira begitu saudara tahu kira-kira ada yang stunting, apa konsekuensi saudara berkaitan dengan yang pertama? Ada relevansinya lagi, Pak. Ada relevansinya lagi. Angkat tangan. Kira-kira apa? Ayo kita mikir nih. Apa yang bisa mahasiswa FKM berikan ketika saudara diminta nanti di lapangan untuk selama 1 bulan, apa yang bisa saudara lakukan? Yang kedua, yang berkaitan dengan stunting, ada pola asuh, pemberian ASI, MPASI, ya. Pengadaan MPASI, kebersihan dan sanitasi. Kira-kira intervensi programnya apa ke depan? Kalau secara teoritis seperti itu. Ada yang ada ide? Ya. Kok? Ya, silakan. Jadi yang bagian poin pertama kan ketersediaan dan pola konsumsi pangan. Berarti intervensinya itu kita tuh harus memanfaatkan bahan makanan lokal dari daerah tersebut. Oke, salah satunya itu. Ya. Nah, kalau yang kedua, pola asuh, pemberian ASI, MPASI dan lain-lain itu berarti kita harus mengedukasi ibu-ibu di sana untuk memberikan ASI inklusif kepada anaknya. Oke. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau menyanggah? Ada? Setuju? Setuju, oke. Ada yang lain idenya? Ini dari kelompok berapa? Kelompok 7. Kelompok yang lain punya ide? Tidak mungkin. Hanya ada satu intervensi, tergantung kreativitas berpikir berkaitan dengan konsumsi pangan. Mana yang di sini? Kalau di gizi ada? Mana suaranya? Masa nggak ada yang ini malu ini berkaitan dengan pangan?
Jadi kalimatnya gimana? Gimana interpretasinya? Membuat memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan pertanaman rumah, untuk menanam sayuran, terus bisa budidaya ikan dan sebagainya. Iya. Bisa ya? Nah, jadi mari kita bangun pola pikir kita itu dari sini. Jadi kalau terjun ke sana, begitu melihat sekilas ini yang kita lakukan. Ya. Berkaitan dengan pola asuh. Ya. Selain mengedukasi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mengedukasi ibu tentang bagaimana cara mengasuh, kan? Bisa saja anak itu sebetulnya dari segi ini ketersediaan pangannya ya, tapi karena anaknya agak rewel dikit, akhirnya ibunya tidak kompeten memberikan asupan, sehingga anaknya menjadi kurus, menjadi stunting, sehingga perkembangannya akan terhambat antara tinggi badan dengan berat badan. Berikutnya yang berkaitan dengan apa ini? Pelayanan kesehatan. Kalau dari sisi apa yang bisa kita lakukan? Dari layanan kesehatan, ini yang paling penting. Ada ide nggak? Apa yang bisa saudara sumbangsikan? Ada? Oke. Saya kemarin berdiskusi dengan Bapak Da. Pak, saya bilang, Oki ini sudah dimerahi, ditandai bahwa di sini ada banyak jenis anjing. Iya Pak, dia bilang, betul. Tapi sampai sekarang, kalau saya melakukan penganggaran untuk stunting, apa dasar saya? Loh, kok Bapak tidak punya dasar? Iya, itu kementerian, tapi pasti cek di lapangan. Baik saya tidak tahu. Artinya apa? Screening tentang stunting tidak berjalan. Jadi berkaitan dengan layanan kesehatan, mungkin saudara akan membantu melakukan screening terhadap ibu-ibu atau balita yang potensi akan terjadi stunting. Oke, terima kasih. Ada nggak yang tidak tahu cara mengukur status gizi anak? Ada yang tidak tahu di ruangan ini? Antropometri, ya kalau gizi ya. Ada yang tidak tahu? Kok rahasia jawabnya? Ada yang tidak tahu? Nggak meyakinkan, ya kan? Ya. Kalau ibu hamil, bisa nggak stunting itu dicegah ketika masa kehamilan? Gimana ciri-cirinya ibu yang berpotensi akan melahirkan anak yang stunting? Nilainya kurang. Berapa standarnya? Jadi kenapa ini penting? Saudara ketika tidak tahu standar, jangan harap saudara akan bisa mengevaluasi nantinya. Jadi yang berkaitan dengan layanan kesehatan, saya sudah dibekali nih pengetahuan di fakultas, di kampus. Tinggal cari ibu-ibu, apakah nanti matching dengan posyandu, apakah apa ketika ada cowok, saya lihat ini kok nilainya kecil, cacat. Namanya siapa, di mana, itu yang akan kita laporkan kepada dinas kesehatan. Itu dari sisi layanan kesehatan. Dan masih banyak lagi yang lain. Kok masih nggak bisa? Kayaknya protes ini. Oke, ini saya kira sudah tahu semuanya apa dampaknya stunting.
stunting ya. Tentunya ini adalah berkaitan dengan kecerdasan itu ada nomor 4. Makanya stunting adalah masalah krusial di Indonesia karena ada mengancam generasi baru nanti. Oke, tantangan dalam kampus terus. Nah, ada nggak yang bisa berpendapat kenapa saya menampilkan indeks pembangunan manusia? Apa kaitannya dengan stunting? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa di PPT ini saya menyinggung tentang Human Development Index? Siapa yang bisa berpendapat? Apa pentingnya data ini? Angkat tangan. Door prize-nya masih banyak tuh ya. Kalau tidak ada nanti dikasih snack aja dong. Sering lo disebut-sebut di mata kuliah ini kayak IPM Mas. Apa kaitannya IPM? Kenapa perlu tahu IPM? Apa itu? Oke, yang belakang. Sebutkan namanya dari Pulau Jawa. Meskipun nggak jelas angkanya, yang penting sebenarnya apa itu IPM? Nama saya Desi, saya dari kelompok 6, kaitan pendidikan pembinaan angkasa. Jadi kaitannya IPM dengan penyakit stunting itu, IPM itu terdiri dari ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jadi kaitannya dari stunting, jika pendidikannya kurang, ekonominya juga kurang, dan kesehatannya juga tidak diperhatikan, maka sangat berpotensi sekali penyakit stunting di Indonesia. Ya, semakin kecil IPM di Indonesia, maka akan semakin mudah kejadian penyakit di Indonesia, terutama stunting. Ya. Kenapa bisa mudah untuk terjadi stunting bagi yang wilayah yang IPM-nya rendah? Apa yang prosesnya terhadap apa? Karena contoh konkretnya banyak kejadian stunting di daerah-daerah yang IPM-nya rendah, karena di sana pendidikannya kurang, pengetahuan pendidikan yang kurang, maka pengetahuan mereka tuh tentang penyakit stunting itu tidak tahu, dan cara intervensinya tuh tidak tahu, sehingga mereka kurang memperdulikan atau menjadikan sebuah penyakit stunting itu jadi prioritas mereka. Kalau sosial ekonomi? Kalau sosial ekonomi sangat berhubungan langsung dengan ketahanan pangan. Jadi manusia yang tidak memiliki cukup uang atau ekonominya dalam membelanjakannya untuk konsumsi sehari-hari, maka akan semakin mudah penyakit-penyakit itu datang. Oke. Kalau umur harapan hidup? Kalau umur harapan hidup sendiri, di mana orang-orang di sana itu balik lagi ke apa yang mereka konsumsi, sama kebiasaan perilaku. Baik. Oh, silakan Bel. Oke. Ya, baik. Pada prinsipnya apa yang dimaksud oleh mahasiswa tadi siapa namanya? Yesi, itu sudah benar ya. IPM itu terdiri dari 3 indikator: pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan, umur harapan hidup. Indonesia itu berada di level 6 IPM-nya, termasuk negara berkembang. Tahun 2013 kita berada di 111. Bayangkan, ini data saya tidak sempat update, tapi yang berdasarkan 2015 di bawah Palestina. Bayangkan apa korelasi
pikir masyarakat terhadap tentang makanan bergizi itu juga akan kurang, juga akan rendah. Sehingga apa? Itu akan berimplikasi terhadap pola konsumsi dia sehari-hari. Itulah supaya terjadi stunting. Jadi tugas Anda saudara nanti salah satunya adalah peningkatan pengetahuan. Jangan hanya berpikir nantinya masyarakat, oh yang namanya stunting pasti ya. Yang mahal-mahal enggak, protein itu ada nabati, ada hewani. Mana yang bisa diekspor? Sosial ekonomi dengan rendah daya beli yang bisa kita bayarkan. Apa yang bisa dibeli oleh masyarakat? Nah, hambatan-hambatan itu akan menjadi PR saudara ketika nanti akan turun ke lapangan. Meskipun tidak punya uang, gimana caranya? Saudara akan tahu mana jenis makanan yang proteinnya tinggi. Ini tempe apa yang tadi mahasiswa gizi tadi ya. Kadang kemarin orang Western ya, Western Sydney University itu keren-keren. Indonesia itu katanya resourcesnya luar biasa. Tapi kenapa kok banyak stunting? Saya jelaskan dengan ITM. Jadi dia mengatakan kami memang kaya, tapi kami masih terbatas dalam hal pendidikan dan daya beli. Itu makanya. Jadi dia beda dengan kami karena kami tidak punya apa-apa. Tapi Indonesia itu sangat luar biasa resourcesnya. Sumber daya alamnya luar biasa. Tapi kenapa kok terjadi stunting? Aneh. Ya karena memang IPM kita yang masih di rata-rata di menengah. Ini yang perlu kita perbaiki nanti. Oke, next. Nah, ini di 2015 kalau di itu sudah meningkat menjadi 110, tapi 2015 saya belum sempat mengupdate yang 2018 belum sempat. Oke, next. Di ASEAN, gimana di ASEAN? Kita dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia 62, Thailand 89. Jelas kita masih tertinggal. Next. Ini menurut IPM, menurut provinsi Sumatera Selatan berapa? Mana ini? Sumatera Selatan. Tapi ini tahun berapa? 2014. Coba dilihat. Lihat IPM di mana? Datanya lihat, kalau mau lihat IPM di mana? Webnya di mana kira-kira? Sumber webnya di BPS, Badan Pusat Statistik. Lihat aja nanti. Katanya kemarin sudah mendekati 70. Indonesia sekarang kan 72. Lihat daerah yang IPM paling rendah yang mana? Nih. Ya. Sumatera Selatan tergolong middle ya, tidak rendah juga tidak. Next. Tuh, itu 2014 70-an. Tidak tahu sekarang berapa ini. Oke, next. Nah, ini saya capture. Kenapa penting mengetahui SDM ini? Ada yang bisa ngajukan tangan? Di dalam pengendalian stunting, kita perlu tahu bagaimana komposisi sumber daya manusia kesehatan yang ada di wilayah ini. Kenapa penting? Ini kenapa saya sampaikan? Karena ada kaitannya dengan evaluasi program. Kira-kira menurut saudara, kalau kita ingin mengendalikan stunting, sumber daya manusia kesehatan yang mana? Yang mutlak yang harus ada? Apa kira-kira?
Gimana mau mengevaluasi? Komponen-komponennya nggak tahu. Apa yang dievaluasi, Pak? Kalau yang berkaitan dengan gizi itu siapa lagi yang harus ada di puskesmas biasanya? Iya, petugas gizi. Ya, ada nggak petugas gizi di puskesmas itu? Kalau tidak ada, ya gimana mau jalan? Jadi nanti dipastikan jangan mentang-mentang saudara fokus di desa, kemudian ketersediaan SDM di puskesmas saudara lupakan. Tanya dengan Bu Tidak, ada nggak petugas gizinya di sini? Ada berapa? 1, Pak. Sudah berhenti sampai di situ? Diapakan selanjutnya? Kalau seandainya jawabannya kata tidak, iya ada, tapi cuma 1. Apa komentarnya? Ada nggak komen dari saudara? Ada? Oke. Pertanyaan berikutnya, kira-kira dia standby di situ apa enggak? Oke. Pertanyaan berikutnya, kecukupan. Bagaimana saudara tahu bahwa 1 itu cukup apa tidak? Oke, pola pemikirannya sudah benar. Jadi setiap tenaga kesehatan, entah itu dokter, perawat, kesmas, gizi, itu ada standarnya, ada rasionya. Setiap sekian ribu harus berapa ada. Nah, penting bagi saudara ketika nanti mau mengevaluasi SDM, berapa rasio yang harus dipenuhi. Kalau standarnya Kemenkes berapa? Apakah 1 per 50 orang? Berarti kalau setiap 50 orang harus ada 1 gizi. Berarti kalau di situ ada 100 orang, butuhnya 2. Jadi jangan berhenti di situ ya Pak, ada 1. Tidak. Lihat apakah itu cocok enggak jumlah ketersediaannya itu dengan standar. Jadi kalau mau mengevaluasi nantinya, penting bagi saudara untuk mengetahui standar. Berapa standarnya ketersediaan? Di mana semua itu ada? Di webnya Kemenkes, di BPSDM. Ini saya capture dari BPSDM Kemenkes RI. Ada semuanya di sana. Berapa rasionya? Bimbingan saya ada sekarang yang meneliti tentang perencanaan kebutuhan tenaga gizi. Masih proses. Berapa kebutuhannya? Dia tahu standarnya sekian. Yang disediakan sekian, kurang itu masukannya nantinya. Jadi wajar kalau stunting di Indonesia tinggi. Kenapa? Asumsi saya ketersediaan tenaga gizi adalah kurang. Padahal dia adalah corong di depan supaya bisa melakukan pengendalian, preventif dan sebagainya. Oke. Next. Ini berkaitan dengan kalau di cross check, kenapa IPM-nya rendah? Ternyata memang penduduk miskinnya banyak. Jadi tugas saudara nanti di lapangan juga melakukan pendataan tentang status sosial ekonomi. Dari misalnya punya 100 responden, dari 100 itu gimana sih status sosial ekonominya, pendapatannya berapa sih? Jadi akan nanti ada jawaban, saudara mengumumkan jawaban pendapatan per kapita rata-rata berapa dari sampel saudara. Kalau rendah, wah ini potensi, karena apa? Berkaitan dengan daya beli. Oke, next. Oke terus. Nah, Sumatera Selatan di samping ada kekurangan juga punya potensi. Kita harus fair. Jangan membaca yang kurang-kurang saja. Yang baik-baik juga harus kita. Nah ini
Kalau kita bicara strategi rencana ke depan, bagaimana mengatasi hambatan dengan potensi yang ada, dengan memanfaatkan potensi yang ada. Oke, next. Terus, oke, itu dari Dharma terus. Nah, ini dasar kita kenapa harus terlibat dalam membangun kesehatan. Next. Nah, program pendampingan terkait dengan ini ada jenjangnya, ada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. PDL itu fokusnya ada pada di kecamatan dan desa. Saudara di sini artinya. Oke, next. Apa tingkat kecamatan? Misalnya terbentuknya Pokja Stunting. Kemarin Bu Fatma dan tim itu sudah membentuk Pokja. Perlu dievaluasi. Sudah berjalankah program Pokja ini? Ya. Tersedianya alat, instrumen, dan mekanisme monitoring penurunan stunting. Ada penyusunan laporan kegiatan dan sebagainya. Jadi intinya adalah di kecamatan harus ada Pokja stunting. Kalau sudah ada Pokjanya, kira-kira sudah punya program atau belum? Itu yang perlu saudara audit nantinya. Next. Kalau di desa apa? Terbentuknya atau berfungsi minimal 2 posyandu. Kalau bicara posyandu, siapa resourcesnya yang ada di sana? Siapa? Kader. Jadi saudara perlu nanti ketika terjun di desa menanyakan, Ibu, di sini desa ini ada kadernya enggak? Ada berapa? 2. Berapa standarnya kader setiap desa? Seharusnya 2, 1. Turut aja nanti ketemu sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang benar adalah setiap desa itu minimal 5. Jadi nanti ditanya karena siapa, sudah mendapatkan pelatihan apa saja itu, apakah sudah terlatihnya atau dilatihnya 5 kader. Saudara wajib nantinya itu melakukan pelatihan kepada kader, entah cara nimbangnya, entah cara nyatetnya, entah cara, yang paling penting adalah cara-cara mengenali gimana sih Bu kader itu harus, karena dia screening yang paling di depan, dia harus tahu betul oh ini ciri-ciri yang potensi terjadi stunting, oh ini ciri-ciri orang yang potensi untuk terjangkit TB paru. Coba tahu ciri-ciri TB paru. Ada yang tahu? Ibu Linda kemarin sudah jelasin loh. Ya, batuk 2 minggu nggak sembuh-sembuh, ya kan? Keluar keringat malam, ventilasinya sering tertutup. Ya itu adalah ciri-ciri awal. Nah kalau ada kejadian itu, maunya itu dengan saudara memberitahu pada kader itu menjadi sigap. Dengan kadernya sigap, cepat dibawa ke puskesmas, makanya penanganannya menjadi lebih cepat. Itu maunya, ya. Oke, next. Ini tingkat desa sudah tersediakan buku KIA, ya, vitamin, PMT. Ini penting PMT ini ditanya. Apa itu PMT? Pemberian makanan tambahan. Ini poin yang paling yang harus saudara perhatikan nantinya. Kalau saudara tanya, PMT berjalan nggak? Berjalan katanya. PMT itu ada 2, yang pabrikan sama 1 olahan. Pabrikan artinya dia sudah tinggal menerima semacam sasetan dan dibagi-bagi. Berapa lama program PMT? 3 bulan, 90 hari. Bagi yang menganut sistem pabrikan berarti tinggal makanan itu yang berupa kotak-kotak itu minta kepada dinas kesehatan, nanti disebarin. Kalau saudara kedapatan keluarga yang stunting ditanya, saudara tanya, ibu mendapatkan bantuan makanan nggak? Jangan saudara tanya, ibu mendapatkan PMT nggak? Ngerti dia.
ditanya, ibu kan sudah tahu nih, oh anak ibu ini kan, ibu pernah nggak mendapatkan penyuluhan? Nggak pernah. Itu bu yang diajar-ajar orang yang ngoceh-ngoceh, nggak pernah. Bantuan-bantuan banyak-banyak nggak pernah. Sudah tidak. Tapi kalau ada yang nanya, ada yang jawab iya pernah, ibu dikasih apa? Saya dikasih wafer, wafer. Perlu digali lebih jauh. Ya. Kalau enggak saya tidak dapat makan wafer, tapi saya mendapatkan ini makanan. Apa yang dimakan? Kacang hijau katanya. Kita itu kadang petugas itu ngambil mudahnya ya. Dia tidak memikirkan efektivitas. Kalau ditanya program kan enggak jalan. Tapi apa efektif kita nggak tahu. Yang dikatakan efektif itu apabila makan menu tadi PMT itu kira-kira 3 bulan depan ada peningkatan berat badan, ada peningkatan ini kan enggak. Nah saatnya saudara, kesempatan saudara, kira-kira PMT yang paling bagus itu apa? Selama ini yang dikenal mereka itu adalah kacang hijau terus. Ada enggak makanan, ini orang gizi, ada enggak makanan kira-kira kalau dia mengkonsumsi kira-kira 3 minggu langsung tumbuh. Makanya butuh riset. Saatnya saudara mengambil itu di sini ngasih tahu. Oh ibu, ini sudah benar tapi cara rasanya yang salah. Kenapa kalau kayak gini dan di sini akan hilang? Itu berkaitan dengan pengolahan makanan. Makanya saudara susunlah intervensi yang baik. Oke ya. Terus next. Nah, sekarang kita ke evaluasi. Jadi, kenapa saya ngomong tadi dari awal itu? Karena semuanya yang saya ceritakan di awal itu adalah komponen evaluasi, komponen yang perlu dievaluasi. Jadi prinsipnya evaluasi itu adalah membandingkan kenyataan di lapangan dengan standar. Nah, saudara perlu mengetahui standar. Kalau tidak tahu standar, tidak akan bisa mengevaluasi. Contohnya tadi, jumlah petugas gizi di sini berapa? 1. Kita tidak akan bisa ngomong itu cukup apa tidak cukup karena kita tidak tahu standarnya. Tapi kalau tahu standarnya, oh ini kurang. Itu kira-kira prinsip evaluasi. Jadi secara garis besar ada 2, ada yang formatif, ada yang sumatif. Yang formatif itu seperti apa? Formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan saat atau sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Jadi evaluasi terhadap persiapan. Kalau sumatif itu sudah mengatur kepada hasil. Oke. Next. Nah, bagaimana cara melakukan evaluasi? Pertama harus berpikir secara konsep. Tahu akan yang dievaluasi apa dan tahu standarnya. Ya. Baru dilakukan penilaian, dibandingkan, dan namanya evaluasi ada rencana tindak lanjut perbaikan. Oke, next. Terus. Nah, saya menyampaikan. Next, terus. Ada konseptual yang mudah untuk diterapkan untuk mengevaluasi. Apa itu? Pendekatan sistem. Tidak usah neko-neko kita. Jadi input, ya. Jadi kalau kita mau bicara stunting, hasil akhirnya kan di sini. Maka kita sudah bisa mengevaluasi di input sama proses. Kalau tadi saudara mengevaluasi jumlah tenaga gizi yang ada di puskesmas, itu ada di input apa di proses? Atau di output? Siapa yang jawab input? Angkat tangan. Siapa yang jawab input? Oke, 1, 2. Siapa yang jawab proses? Siapa yang jawab output? Ini namanya dorongan input. Jadi yang benar yang di input. Makanya
Yang dinamakan formatif itu yang mana? Ya input sama proses. Ya. Tidak mungkin menghasilkan output yang baik kalau inputnya sudah cacat. Itu kira-kira pemikiran ini seperti itu. Jadi apa itu? Ya 5M itu main handling material method. Siapa mainnya ini? Ada nggak yang tugas di sini? Ada nggak kadernya ini? Ada nggak posisinya? Ada nggak prosesnya? Ada nggak alat timbangnya? Ada nggak pengukur tinggi badannya? Itu diinput. Ya gimana mau tahu ini stunting atau enggak stunting? Ininya nggak terpenuhi. Kalau ternyata itunya setelah dievaluasi awal oleh Anda tidak terpenuhi, maka rekomendasi Anda penuhi input dulu. Baru bicara proses. Proses adalah kegiatan verb ya. Baru bicara output. Oke, next. Next. Ini sudah oke. Nah, ini contoh ini. Bisa dikembangkan. Form evaluasi komponen input untuk benar stunting. Berapa tugas misinya? Untuk dari komponen ini sangat penting saudara tahu di sini. Komponen pertama yang akan saya evaluasi adalah ketersediaan SDM. Komponen kedua yang harus saya evaluasi adalah ketersediaan sarana prasarana. Komponen ketiga adalah tentang ketersediaan anggaran. Komponen keempat adalah tool, vitamin A, kemudian ini sangat penting. Saudara harus siap dari sekarang. Sehingga ketika di sana tinggal observasi. Petugas gizi ada. Berapa jumlahnya keterangannya? 1. Kasih keterangan lagi. Tidak sesuai standar. Seharusnya sekian karena rasio penduduknya adalah sekian. Kader kesehatan ada sih 5, tapi yang aktif cuma 2. Keterangannya kader tidak pernah dilatih, kader tidak tahu tentang stunting, kader tidak tahu tentang cara mengukur tinggi badan. Salah prasaranya gimana? Itu adalah contoh. Oke, next. Ini yang diproses. Ya. Bisa nggak ini kegiatan saudara komponennya? Bisa. Jadi apa yang saudara lakukan ini? Program PMT-nya gimana? Penyuluhannya gimana? Screeningnya sudah jalan apa belum? Ada nggak masyarakat musyawarah dalam desa dan sebagainya? Itu proses. Next. Output. Kalau bicara output, ya berarti misalnya pemahaman kader tentang stunting. Saudara melakukan penyuluhan. Untuk mengetahui efektivitas penyuluhan saudara tentu adalah kita tahu pemahaman kader sejauh mana. Berarti ada yang namanya post test. Dikasih tahu ini kemudian oh ternyata sekian persen sudah paham. Pemahaman keluarga tentang stunting. Kalau sasarannya adalah keluarga. Cakupan PMT-nya berapa? Sudah Pak dilakukan PMT. Iya, ternyata yang dilakukan cuma 2 keluarga. Berapa cakupannya? Cakupan atau daftar keluarga yang rawan stunting tadi, ya, baik bed rest tadi. Kemudian rencana tidak lanjut desanya seperti apa? Ada nggak rencana tidak lanjut dan sebagainya? Next. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sudah dipahami. Ya, jadi intinya adalah kalau mau melakukan evaluasi program, tentukan komponen yang akan dievaluasi dan bandingkan dengan standar. Ada pertanyaan? Saya kira cukup ya, Bu Era. Saya kira cukup ya. Kalau ada pertanyaan, Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya dengan Pak Iwan? ada? Paham? Bingung? Baik, seandainya ada waktu ya, mungkin ini perlu mereka dilatih untuk membuat berkelompok form evaluasi, mengembangkan tool form evaluasi, mulai dari komponen input, proses, sampai output. Terus nanti
tinggal dibagi apakah grup ini misalnya terkait stunting, satunya TB baru, satunya apa begitu. Jadi nanti mereka punya tool. Yang penting adalah dia paham akan tool yang akan ini. Jadi Jadi kemarin dan itu bisa disiapkan langsung bisa digunakan saat di lapangan. Saya yakin Pak, mereka di tiap kelompok ini ada AKK, insya Allah dari AKK itu akan memberikan insight luar tentang konsep sistem. Jadi selain sistem itu, teman-teman juga diminta evaluasi hasil pemeriksaan kemarin dan metode kerja, kemudian comparing hasilnya, menggunakan uji klinikin tes perbedaan apakah ada benefit dari kerja ini. Selain itu mulai dari konsep sistem tadi, kontekstualnya itu melihat berapa kadernya, bagaimana ketersediaan SDM-nya dan sebagainya. Saya yakin kalau mereka bisa. Waktunya berapa pembekalannya? 3 hari Pak, jadi besok itu mereka saya sudah sama pembimbing dan menentukan apa yang harus dipersiapkan, strateginya di lapangan, persiapannya kapan mereka akan istirahat di desa, kapan pembimbingnya datang, mereka saling komunikasi. Jadi begini ya. Ya, jadi maksudnya pada pihak kesehatan itu supaya saudara tahu tentang situasi dan kondisi di OKI. Ya, barangkali kan nanti waktu ke lapangan itu Januari nggak salah ya, masih ada waktu. Jadi berdasarkan pemaparan dari bidang kesehatan OKI tadi, coba per kelompok nanti ya, per kelompok itu mulai sekarang. Kan sudah tahu ini kan. Coba susun rencana konkret itu apa? Saya mau ngapain? Kira-kira yang berkaitan dengan kejadian stunting, ibu baru saya mau ngapain? Jangan sampai begini. Jangan sampai kita disebut jago penyuluhan. Intervensi itu. Nah itu nanti dikonsultasikan dengan pembimbing supaya kita bisa, oh ini laksanakan ini tidak, ini laksanakan ini tidak, supaya kami tim Bu Hera nanti punya semacam rekomendasi untuk perbaikan rencana intervensi yang berlangsung. Per kelompok nanti yang pembimbingnya. Itu terakhir nanti ada policy brief. Policy brief itu nanti kalian akan presentasikan perwakilan per kecamatan satu orang. Satu kecamatan itu akan mempresentasikan hasil kegiatan di semua desa, hasil dari evaluasinya dari pendekatan sistem termasuk dari hasil data tadi. Kalian harus merangkumnya menjadi satu policy brief. Jadi sebenarnya tadi ada materi policy brief pagi tadi Pak, jadi mereka udah diajar teknis ya. Jadi sudah ada, tinggal kalian belajar kelompok mungkin nanti Pak. Ya. Nah, untuk sebelum turun ke lapangan, kumpulkan semua data untuk analisis situasi. Oh iya, satu lagi informasi ya. PBL yang tahun pertama yang dijauhi sama itu sasarannya adalah individu. Ya. Tahun kedua itu adalah keluarga. Tahun ketiga adalah stakeholder, institusi. Jadi beda. Jadi intervensi saudara mestinya mengarah kepada itu supaya tujuan kita tadi tercapai. Oke, kalau memang policy briefnya sudah disampaikan, penting bagi saudara, kami penting perlu memastikan bahwa program yang ingin saudara lakukan selama 1 bulan itu betul-betul matching dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ya. Nah, itu jadi penting diketahui dari sekarang setiap kelompok sudah akan diskusi. Hasil diskusi yang rencananya saya mau lakukan ini Bu. Itu konsultasikan dengan pembimbing. Nanti pembimbing melakukan rapat dengan kedua ini mana yang mungkin rekomendasi teruskan, mana yang mungkin perlu diperbaiki. Saya kira itu Bu Hera yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak ada pertanyaan.
Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bos, untuk Pak. Baik teman-teman, setelah materi ketiga ini kita akan lakukan peregangan lagi, ice breaking lagi bersama Pak Iwan. Seperti biasa, saya minta sekitar 3-5 orang untuk maju ke depan sebagai role model. 1, Devi Yuliantari. 2,